Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat buat kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sini di Bincang-Bincang APLI dalam podcast khusus untuk para anggota APLI dan para masyarakat. Dan alhamdulillah di sini telah hadir di antara kita adalah yang pertama itu Bapak Muhammad Syafi'i, SPD MKes ya, Master Kesehatan, Jaga Pendidikan juga Pak ya. Alhamdulillah sekarang profesi sebagai apa nih Pak? Tenaga pengajar Pak. Tenaga pengajar, dosen. Oh, dosen ya, bukunya sadus, duitnya saksen. Hari ini mana? Katanya begitu. Betul. Dosen, bukunya sadus, duitnya saksen. Kemudian juga alhamdulillah juga hadir istri dari beliau, Ibu Ami Khosidah, Eskep NSM Kes ya, Master Kesehatan juga, sarjana keperawatan ya. Dulu pernah bidan juga ya? Keperawatan Pak. Oh bukan bidan, bukan? Bukan bidan. Oh tapi mengajar di akademi? Di Akademi Kebidanan. Kebidanan, tapi bukan bidan ya? Bukan. Tapi kalau ngajarin orang bidan berarti kalau orang lahir ngerti juga lah teknologinya ya. Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah orang-orang yang telah sukses ya dalam bisnis penjualan langsung berjenjang dan alhamdulillah beliau juga sekarang sudah bergabung di suatu perusahaan penjualan langsung berjenjang yang syariah dan alhamdulillah sudah mencapai peringkat tertinggi dan juga sudah berpengalaman banyak sekali. Mari kita dengarkan bersama-sama apa yang menjadi dasar beliau kenapa dari seorang dosen yang kita tahu kan kalau dosen itu dihormati ya. Semua mahasiswa pun takut dilihat juga pada diem gitu kan. Tapi kemudian kok bisa terjun ke bisnis multi level marketing ini kan agak beda jauh ya. Mohon maaf kalau sekarang ini kan mungkin orang berpendapat ya. Sampai saat ini ya dari MLM itu kan bisnis yang apa gitu daripada orang nganggur gitu loh. Bahkan kalau boleh dibilang MLM itu nggak gue banget kalau orang sekarang gitu ya. Karena apa? Ya itu mesti prospek dan sebagainya. Sudah terlanjur image yang kurang baik gitu. Nah sekarang bagaimana nih kira-kira? Bapak dulu atau Bapak dulu mungkin Pak Syafi'i dulu ya. Panggilnya Pak Syafi'i ya? Ya. Gimana Pak Syafi'i sampai kemudian memutuskan untuk terjun ke bisnis multi level marketing ini Pak? Atau penjualan langsung jenjang nih Pak? Alhamdulillah, terima kasih Pak Bayu. Jadi salah satu alasan atau mungkin penyebab kami, terutama saya, meskipun sekarang statusnya masih sebagai seorang pegawai Pak, sebagai negeri sipil, saya bisa melaksanakan 2 tugas karena saya melihat tertarik dengan bisnis multi level marketing karena saya bisa melakukannya dengan part time Pak. Artinya tidak harus saya meninggalkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pegawai negeri sipil. Dan ini mungkin bisa dilakukan semua orang. Kecuali kalau saya melakukan bisnis bukan networking, bukan multi level marketing, mungkin saya harus meninggalkan pekerjaan yang sekarang karena bisnis ini harus saya lakukan dengan full time gitu. Karena kalau bisnis multi level marketing bisa kita lakukan dengan part time di mana tempat pada saat-saat kita ada waktu luang. Kemudian dan sebenarnya memiliki ciri khas karakter untuk membentuk karakter entrepreneurship. Itu yang menarik bagi saya. Jadi dalam multi level marketing tidak hanya untuk kepentingan saya pribadi, tetapi bagaimana bisa mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bisa memperoleh kesejahteraan, memperoleh mungkin peningkatan kemampuan dalam sebuah bisnis itu. Itu yang menarik bagi saya Pak. Itu seperti itu Pak Bayu. Ya tapi kan orang banyak melihat ya mungkin seperti kayak saya sendiri ya. Saya ini punya pengalaman juga. Ketika teman saya tahu saya kerja di mana di perusahaan MLM misalnya, nggak boleh datang. Kenapa? Takut di prospek. Betul. Nah sekarang Bapak bagaimana menghadapi Pak? Ini kan tentu pasti ya ketika masuk MLM itu kan ya ada orang yang mungkin mencibir lah, mungkin menghina. Ya barangkali ada juga yang mendukung, tapi mungkin sedikit yang mendukung ya. Karena melihat MLM masih bukan bisnis yang menjanjikan gitu kan. Kalau kita ke bank itu kan coba, Anda pekerjaan apa? Multi level marketing. Mungkin kredit ditolak. Iya. Iya, karena dianggap belum sebagai suatu profesi yang menjanjikan. Betul. Nah, bagaimana Bapak menghadapi itu dari seorang dosen yang dihormati oleh para mahasiswanya, kemudian sampai ya katakanlah terjun ke bisnis MLM yang orang yang masih mandang sebelah mata lah gitu. Iya. Begini Pak Bayu. Menarik jaga sebenarnya. Perasaannya gitu gimana. Pasti jadi, kan gak enak tuh. Multi level marketing itu adalah kalau kami sering mengatakan bisnis hati. Salah satunya adalah membentuk keyakinan para calon-calon prospekan maupun calon konsumen. Karena bagaimanapun dalam sebuah bisnis multi level marketing kita selalu memiliki produk dan memiliki sistem. Jadi kita mencoba untuk mengajak orang untuk memakai produk atau menggunakan produk sebagai konsumen dan sebagai member atau sebagai bagian dari sistem bisnis kita. Nah memang kalau saya melihat
kenapa banyak orang masih mencibir? Kenapa masih melihat bahwa multi level marketing itu sebuah nggak prospektif usaha yang mungkin malah ada yang mengatakan haram gitu. Nah ini memang harus kita antisipasi karena saya berharap ini nanti kami dalam setiap aktivitas selalu mencoba untuk mengedukasi, Pak. Mengedukasi bahwa yang mungkin haram, mungkin multi level marketing yang pernah dilakukan, tipu-tipu dan sebagainya itu bagian dari yang tidak benar gitu. Dan mungkin kalau saya meyakini Pak, karena saya yakin APLI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia juga memberikan sebuah support gitu, mendukung kami bahwa kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia karena kalau kita lihat sebenarnya masyarakat Indonesia yang 260 juta lebih ini mungkin belum semuanya, masih sedikit berapa persen yang masih mengetahui multi level marketing yang benar, yang sesuai syariah. Apalagi kita sekarang sudah sistemnya ada yang berdasar dengan syariah. Syariah ya. Artinya multi level marketing syariah ini sudah harus segera kita istilahnya promosikan, sosialisasikan masyarakat kemudian kita masyarakat agar berubah pikiran. Dan memang kalau tadi dikatakan Pak Bayu benar, kalau di perbankan itu belum bisa menerima karena memang nggak bisa kredit. Ya, bisnisnya bisa dikatakan tadi karena ini part time tidak nampak nih Pak, karena kita aktivitasnya bisa aktivitas di mana tempat, kapan saja gitu, belum bisa memberikan sebuah, padahal kalau mau dilihat potensi penghasilan, mungkin potensi kesejahteraan, potensi untuk membangun keluarga yang lebih baik itu sangat besar potensinya Pak. Itu sampai sedemikian Pak. Nah kalau sekarang nih Mbak Ami ya, Mbak Ami ya, masih muda soalnya jadi ngomong ibu kayak nggak enak gitu. Udah 45 tahun Pak. Masya Allah, tapi masih seger ya. Ini dengan produk yang gunakan. Iya tentunya dong Pak. Jadi benar-benar bermanfaat. Jadi apa kita sudah menggunakan produk, kemudian berefek baik bagi kita, ya tinggal kasih tahu ke orang. Ya, gitu betul, ya, gampang betul, ya. Betul. Makanya kalau kita mau masuk suatu MLM itu baiknya kenali dulu produknya kan. Ya, setuju Pak. Produknya tahu, kita udah merasakan, tinggal cerita, gampang. Nggak perlu begini, nggak maksud dan sebagainya. Karena apa? Produk itu yang bagus menjual dirinya sendiri. Kita nggak perlu promosi macam-macam. Kalau orang udah merasakan, pasti pengen lihat, pengen gabung kan gitu ya. Pak. Nah, kalau Bu Ami sama Pak Safi yang masuk MLM ini mana duluan nih? Ibu Ami Pak Safi duluan? Saya dulu Pak. Ibu dulu? Iya. Oh, Bapak baru ikut. Setelah Ibu lihat Ibu sukses. Gimana? Iya, kebetulan 2015 saya termasuk salah satu dari ini ya Pak, perintis dari perusahaan kami yang sedang kami jalani saat ini. Founder lah tempatnya gitu ya. Betul. Wah, alhamdulillah. Saat itu saya masih bekerja sebagai dosen ya. Jadi saya memang seperti yang tadi suami saya katakan, saya memanfaatkan paruh waktu yang seharusnya mungkin over saya bekerja, masih ada waktu yang harusnya mungkin digunakan orang-orang untuk santai atau bersama keluarga. Disitulah saya mulai membangun bisnis ya. Apalagi kalau weekend tuh Pak, Sabtu Minggu saya gunakan untuk aktivitas membangun bisnis. Karena menurut saya ini bisnis multi level itu bisnis yang sederhana menurut saya. Dengan tadi yang Bapak katakan, kita cukup pakai produk, kita perlihatkan, kita buktikan hasilnya, kemudian kita pasarkan, kita ajak orang untuk bergabung bersama kita untuk menjadi tim pemasaran berjenjang. Nah waktu ikut kegiatan itu kan tentu ya ada keluar-keluar. Ya kan harusnya di rumah tapi keluar. Kadang mungkin malam, hari Minggu harus libur tapi keluar gitu kan. Nah ini Bapak gak komplain nih Bu? Ditinggal-tinggal mulu gitu. Mungkin awal komplain kali ya awal-awalnya ya? Awal mungkin karena ini termasuk karena ini bisnis multi level pertama kali kami Pak. Oh jadi sebelumnya memang belum pernah ya? Belum pernah. Jadi gitu. Mungkin karena belum tahu ya informasinya juga mungkin dari saya tidak memberikan informasi tentang apa sih bisnis yang saya jalani waktu itu ya. Ya awal-awal pasti komplain lah Pak. Karena tadi yang harusnya mungkin hari Minggu saya weekend sama anak-anak di rumah, tapi saya pergi, betul Pak, itu yang mungkin tapi berjalannya waktu suami saya libatkan. Alhamdulillah pada saat 2016 saya lolos challenge umroh, kebetulan juga akhirnya ketemu dengan presidir kami, tahu secara ini ya Pak, dalamnya manajemen maupun profesional dari perusahaan yang sedang kami jalani ini, ya alhamdulillah sih supportnya luar biasa Pak. Bahkan sampai sekarang kami presentasi kemana-mana, kami edukasi maupun pelatihan-pelatihan itu bareng-bareng. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Aman lah kalau semua bareng-bareng ya. Betul Pak, support sistemnya lebih oke Pak kalau kita suami istri bareng-bareng bangun bisnis. Mantap. Jadi gak ada fitnah ya. Ada dusta di antara kita tuh gak ada gitu. Betul, saling tahu menahu semuanya ya. Betul Pak, insya Allah. Bapak gimana Pak? Waktu istri pertama kali ikut Pak, kesel gak Pak?
mungkin salah satu yang terpenting bagi istri-istri yang bergabung dalam multilevel marketing adalah memberikan penjelasan yang jelas, yang detail kepada suami, Pak, sebenarnya. Karena tadi edukasi itu penting gitu. Informasi itu penting pada saat setiap pelaku multilevel marketing itu memberikan edukasi yang benar dan melakukan multilevel marketing dengan sistem yang benar, apalagi dengan disupport dengan sistem dan legalitas dari APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ini kan memberikan sebuah jelas rule, aturan yang jelas. Selama kita bergabung di perusahaan-perusahaan yang notabene masuk di APLI, insya Allah kita bisa menjelaskan dengan baik dan semua suaminya akan memberikan support, Pak. Sebenarnya nggak ada masalah. Artinya rasionalitasnya selama legalitas, produk, sistemnya itu sudah terpenuhi, tidak ada masalah sebenarnya. Kami laki-laki kadang-kadang dalam tanda petik bertanyanya kalau tidak ada informasi yang jelas. Dan alhamdulillah di sistem bisnis yang kita jalani sekarang, hampir semua laki-laki sudah tahu, Pak. Jadi mereka image atau negatif untuk mengatakan MLM ini adalah bisnis yang tidak baik, yang haram dan sebagainya sudah mulai terkikis. Dan ini mungkin kami butuh support, bantuan dari APLI nanti memperkuat itu, karena kalau ada lagi hembusan yang kasus-kasus multilevel atau berkedok multilevel ini, Pak, yang harus segera kita mulai itu PR bagi kita semua. Iya, benar, betul. itu PR bagi kita. Juga bagi masyarakat semua ya. Karena apa? Ini merugikan masyarakat. Mereka mencari keuntungan dengan cara, mohon maaf, agak tipu-tipu gitu, ya. Tapi kemudian merugikan orang lain. Nah, ini harus kita berantas. Jadi bukan hanya organisasi, pelaku bisnis, tapi juga semua harus memahami dengan ini ya. Oke, jadi yang penting intinya adalah komunikasi ya. Ya, komunikasi, jujur, ngomong begini-begini. Kalau mau ikut monggo silahkan. Jadi nggak ada curiga macam-macam gitu ya. Insya Allah mendukung ya, udah tahu ya. Betul. Nah sekarang gini, ini kan banyak orang ya ketika tahu misalnya nih Mbak Ami ini MLM, saya mau datang berumah orang, waduh tadi prospek lagi gini kan. Kan orang kadang-kadang suka begitu perasaannya. Nah sekarang untuk membuat kesan bahwa mereka tidak dipaksa, kemudian juga kita datang ke sana dengan niat baik dan sebagainya. Jadi orang gak takut tuh, triknya gimana sih? Karena kan biasanya orang kalau didatengin orang MLM nih, wah guru prospek nih. Dan dia terkenal suka memaksa. Katanya kan begitu ya, suka memaksa, kadang janji ini, janji itu dan sebagainya. Nah dalam prakteknya gimana nih Mbak Ami sama Pak Safi ini? Gimana Mbak Ami? Iya. Saya mengalami juga Pak hal seperti itu ya, wajar ya, karena memang tadi image MLM di masyarakat yang mungkin juga sebagian karena pelaku ya, artinya memang yang bukan murni bisnis ya, murni MLM tapi berkedok ini ya MLM gitu. Nah pada saat saya waktu meyakinkan orang itu memang yang saya jadikan patokan itu saya kenal dulu. Minimal saya kenal orang yang akan saya prospek ya. Artinya mereka tahu siapa saya, bagaimana diri saya, dan juga mungkin tujuan saya baik gitu ya. Tapi dikasih tahu bahwa saya orang MLM, tahu juga, mereka tahu dulu. Tahu, ada sebagian yang tahu, ada yang juga tidak gitu ya. Karena menurut saya ini bisnis multilevel, ini bisnis keyakinan Pak. Ya artinya kenyamanan juga itu yang menurut saya yang terpenting ya. Ketika seseorang sudah nyaman berada di dekat kita, disitulah kita mampu membentuk yang namanya trust gitu ya. Nah, berdasarkan itu ketika orang sudah trust dengan kita akan gampang masuk Pak, meyakinkan mereka untuk bahwa ini bisnis saya nggak prospek kamu, nggak bohongin kamu, nggak menyesatkan kamu ajak gitu ya. Kamu untuk hal yang nggak benar loh. Ini saya presentasikan produk yang bagus, peluang bisnis yang bagus, yang bisa merubah nasib gitu. Jadi kalau menurut saya yang terpenting adalah memang kita harus mengenal orang yang akan kita prospek dan yang terpenting kenyamanan tadi. Karena dengan nyaman, trust atau keyakinan atau kepercayaan terhadap diri kita, itu akan mudah untuk kita merubah perilaku orang lain. Jadi bangun trust dulu, ya setelah trust itu kemudian kita ngomong apa orang udah gak curiga. Iya. Ya kan, nggak takut begini atau begitu kan. Nah kadang-kadang orang kan merasa belum kenal banget tapi sudah langsung di prospek. Iya betul. Udah dijanjiin nanti dapat kapal siar, rumah mewah, jalan-jalan keliling dunia dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Ya kan? Atau mungkin gini juga, diundang ke rumah ada bisnis, bisa pokoknya asal tahu aja, nanti tahu. Nah itu kan kadang orang pikir bisnis apa gitu kan, mungkin bisnis
apa nih jualan apa, ternyata gitu sampai rumah, ya ML. Jadi mereka kecewa gitu. Itu kan dulu seperti itu ya banyak orang. Tapi alhamdulillah dengan membangun kepercayaan, nah ini juga bisa juga nih menjadi dasar. Bangun dulu kepercayaan, baru jelaskan maksud dan tujuan kita. Insya Allah kalau memang itu baik, mereka akan ikut. Dan tunjukkan perilaku kita juga baik, jangan memaksa. Jangan menekan orang gitu kan. Jangan kayak menteror. Pagi ditelepon, siang ditelepon, malam ditelepon. Waduh, orang jadi menghindar. Jadi ilfil Pak. Benar, jadi itu yang mungkin yang sering dilakukan untuk para ini ya Pak, pelaku MLM yang mungkin saking semangatnya ya Pak. Jadi mereka melupakan kenyamanan gitu. Akhirnya kalau sudah nggak nyaman kan nggak mau istilahnya mengikuti apa yang kita sampaikan. Dan pada saat membentuk kenyamanan ini saya tekankan bahwa bisnis multilevel ini bisnis yang memang harus dibangun. Nggak bisa kita cepat kaya, itu nggak bisa. Bisnis apapun perlu dibangun dan perlu proses gitu. Artinya memang saya tekankan bahwa saya mengajak ini untuk kita berkomitmen bersama gitu. Bukan untuk hanya menguntungkan saya, tapi kita bersama-sama berjuang gitu. Itu yang saya tekankan ke generasi 1 saya ya Pak, level 1 saya yang alhamdulillah sampai saat ini banyak generasi 1 saya yang sudah boleh dikatakan mencapai impian mereka gitu. Dan itu sebagai bukti ya Pak, bahwa memang saya, apa yang saya katakan pada saat awal mengajak bisnis itu memang ini loh buktinya gitu, bahwa memang saya komitmen gitu. Bukan hanya sekedar janji-janji tadi ya Pak gitu. Karena banyak juga ya Pak Safiri ya, orang tuh kan ya saya mau ikut kamu kalau kamu lihat sukses. Lah kamu aja masih begitu gitu kan. Nah, itu gak betul Pak? Betul, iya benar Pak. Jelas Pak, dalam sebuah bisnis multilevel marketing menunjukkan hasil itu harus. Kalau saya mengatakan, karena begini, pada saat kita akan mengajak orang untuk berhasil sukses ataupun mencapai impiannya, kita harus sudah mencapai impian kita. Itu merupakan kunci Pak kalau saya. Hanya memang proses ini jangan sampai menjadikan kita menjadi penghalang gitu. Karena kita di multi level marketing tidak bisa, mohon maaf Pak, tidak bisa seperti money game Pak. Jadi kita seperti investasi ataupun mendaftar dengan sekian banyak uang kemudian dapat perusahaannya, tidak. Karena kalau di multi level marketing harus ada proses. Saya yakin semua perusahaan multi level marketing yang masuk dalam anggota APRI memiliki sistem bisnis yang luar biasa. Dan itu pasti ada prosesnya. Pada saat proses ini kita lalui, kita selalu menekankan kepada teman-teman bahwa semua member ataupun semua anggota multi-level marketing yang benar, yang sesuai dengan aturan dan ketentuan, insya Allah proses ini harus diikuti bersama-sama. Dan nanti hasil itu kembali kepada bagaimana kesungguhan kita, keyakinan kita untuk memperoleh hasil itu. Jadi tidak bisa kita hanya melihat dia berhasil karena mendaftar sekian juta atau mendaftar karena punya berapa posisi, itu tidak bisa Pak. Harus melalui proses yang sama. Saya kira seperti itu. Jadi nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang karena kadang-kadang kan kamu bisa berhasil dengan taruh uang 30 juta atau 50 juta atau bikin kaki yang banyak nanti itu berarti bukan MLM yang benar pasti ya. Itu bukan karena kalau MLM yang benar itu hanya satu anggota boleh memiliki satu nama, satu nama hanya boleh memiliki satu keanggotaan ya. Kalau satu nama, boleh banyak nama segala macam, ada si A, si B, si C, itu berarti kurang benar lah ya. Sudah benar, iya betul. Betul. Nah gini nih, yang sering nih kan, kalau ada seorang leader yang sukses di suatu perusahaan, kan kadang-kadang dari perusahaan lain ngintip-ngintip nih, pindahnya ke tempat gua, pindah. Nanti kamu tak kasih mobil, tak kasih. Nah, itu gimana ngadepin? Ini yang sering saya dengar nih, jadi diajak tempat lain pindah nih. Begini, tempat saya deh, nanti saya kasih yang lebih gede misalnya. Kalau saya mengatakan kalau bisnis multi level marketing itu adalah IBO. Independent Business Owner. Pada saat saya sebagai seorang leader, kemudian saya sudah memiliki jaringan yang baik, yang kuat, kemudian saya ditawari oleh perusahaan lain, boyong jaringan itu tidak mungkin Pak. Tak kasih mercy. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena saya mengatakan tadi, masing-masing orang punya kebebasan. Jadi kita tidak boleh memaksa. Jangankan boyong, untuk mengajak saja belum bisa maksa Pak. Kita hanya bisa, yang kita lakukan sekarang adalah menawarkan Pak. Memberikan peluang. Kita memberikan sebuah informasi, edukasi yang lengkap kepada seluruh calon member ataupun calon konsumen. Ini loh produknya, ini loh sistem bisnisnya. Monggo, mau tertarik dengan kami atau tidak? Kami menguatkan itu Pak. Jadi tadi saya katakan independent business owner itu hanya bisa berjalan kalau dari hati pribadi masing-masing orang pelakunya itu benar-benar tertarik ke sana. Dan saya yakin
semua sistem bisnis di multi level marketing mengarahnya ke sana, Pak. Kalau tidak seperti itu, kalau ada paksaan ya nanti akhirnya seperti mohon maaf Pak, tipu-tipu itu tadi Pak. Lebih banyak cenderung untuk keuntungan pribadi, keuntungan saya pribadi. Dan tadi kalau kita ditawarkan orang ataupun perusahaan lain kemudian kita tiba-tiba ikut, image, persepsi orang terhadap kita akan semakin turun Pak. Itu yang membuat orang menjadi, oh berarti Anda itu bukan seorang leader yang menjadi panutan, yang leader yang bisa kita ikuti gitu. Nah, itu yang kutu loncat gitu ya. Iya. Tadi sana Anda nawar lebih bagus lagi, ini Mercy. Nanti setahun Jaguar pindah lagi. Kasih pesawat pindah lagi gitu. Iya. Boleh saya tambahkan Pak? Silakan Mbak Ami. Kalau menurut saya Pak, ini bisnis multi level itu bisnis role model Pak. Bisnis kepemimpinan ya. Artinya di sini memang kita dilihat bagaimana sosok diri kita sebagai pemimpin ya. Artinya kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin memang kita harus punya sikap, integritas dan loyalitas ya. Betul. Dalam hal ini memang itu penting ya. Sikap kita harus respect dengan para mitra bisnis di bawah kita ataupun mungkin sikap attitude yang baik ya yang menjadi contoh gitu bagi toladan bagi mitra bisnis di bawah kita ya. Kalau kita karakternya seperti itu kita gampang pindah kan, kita bukan sebagai sosok pemimpin kalau menurut saya ya. Yang kedua, betul Pak, nggak bisa jadi panutan. Kemudian yang kedua, integritas. Seorang pemimpin harus jujur ya dalam hal ini tidak untuk mengedepankan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan harus melihat bahwa ini untuk kepentingan bersama gitu ya. Tidak juga menjelekkan orang lain ataupun mungkin juga berbuat hal yang di luar kode etik ya. Kemudian yang ketiga loyalitas. Ini loyalitas menurut saya itu sangat penting sebagai seorang pemimpin. Karena di loyalitas ini kita harus loyal terhadap perusahaan yang saat ini memang sedang bersama kita. Kemudian loyal terhadap upline, terutama juga loyal terhadap impian yang mau kita raih gitu. Artinya di bisnis multi level ini kita menjadi sosok yang dilihat banyak orang ya, panutan gitu. Kalau kita karakternya, sikap, integritas, loyalitasnya nggak ada, menurut saya juga nggak cocok Pak kalau jadi pebisnis multi level ya tadi yang dikatakan oleh suami bahwa trust orang melihat kita itu mulai akan turun ketika kita sering menjadi kutu loncat gitu ya, pindah-pindah gitu Pak. Iya, betul. Oke, satu hal lagi nih dengan sekarang sudah mengikuti tergabung dalam suatu perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah, kira-kira ada manfaatnya nggak sih dengan syariah ini, misalnya tetap kepercayaan orang dan lain sebagainya gitu, kalau dibandingkan dengan sebelum syariah dulu gitu, gimana nih? Menurut saya banget Pak. Banget ya? Iya, banget. Pengaruhnya besar sekali ya, terutama tadi banyak image di masyarakat kalau multi level haram gitu ya, artinya edukasi juga mungkin dengan kita ikut sebagai salah satu perusahaan bersyariah itu menurut saya suatu kekuatan ya Pak yang bisa kita jadikan sebagai untuk membuat mereka percaya gitu ya, percaya untuk berkarir, merintis bisnis di sini, kemudian juga mewujudkan impian mereka. Menurut saya itu hal yang sangat penting Pak untuk ini sangat berpengaruh besar sangat berpengaruh karena di masyarakat memang apalagi kalau untuk yang perusahaan berjenjang syariah itu kan masih sedikit sekali ya Pak. Betul. Artinya itu nilai plus nilai poin yang luar biasa menurut saya. Dan alhamdulillah di perusahaan kami sudah masuk ke bersyariah. Iya. Dari 400 sekian baru 9. Yes, betul Pak. Itu luar biasa Pak. Benar-benar. Itu yang mungkin bisa jadi senjata kami berdua pada saat kami ini ya Pak. Mensosialisasikan tentang MLM itu bagaimana pandangannya gitu ya. Terkait juga kelebihan dari perusahaan kami. Iya, karena kalau syariah itu berarti kan produknya pertama halal, nggak ada tipu-tipu, kemudian bonusnya juga benar, sampai seberapun dibayar dengan benar, hitungannya benar, nggak ada segala macam. Nah itu yang penting kan, jadi percaya, nggak ada iming-iming yang terlalu tinggi, juga markup harga nggak terlalu tinggi, karena kadang-kadang orang ini kan berpikir, MLM itu kan sebenarnya harganya paling mungkin, mohon maaf 100 perak, tapi dijual 1 juta misalnya gitu, atau 1.000 dijual 1 juta. Nah ini kan nggak benar, karena apa? Dalam MLM ada aturan. Ada aturan tidak boleh melebihi 40% misalnya penjualan. Sedangkan kalau kita lihat tempat lain itu kan ya kalau botol minuman air putih biasa dijual di supermarket 3.500 di restoran bisa 20.000, 15.000 kan. Itu lebih tinggi lagi sebenarnya, tapi mereka nggak komplain. Tapi ketika MLM kadang wah
Mahalan nih. Iya. Nah, oke, sekarang bagaimana pesan-pesan kepada para pemirsa, para audiens kita, dan juga para member yang lain sama-sama supaya tetap sukses ini, gimana kiat-kiatnya, dan mungkin ada pesan-pesan disampaikan supaya mereka tuh nggak salah paham tentang perusahaan penjualan langsung gitu loh. Silakan, sampaikan. Ya. Oh ya, saya punya, mungkin kami berdua memiliki tujuan, cita-cita, target dulu Pak, bahwa kami pengen membawa sesuai dengan visi misi perusahaan kami, pengen mengajak para entrepreneurship atau wirausahawan sukses yang memiliki wawasan sosial. Jadi sebuah bisnis tadi disampaikan oleh Pak Bayu, kalau memiliki sertifikat syariah, artinya akan memberikan keberkahan kepada aktivitas kita semua. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terutama untuk banyak anggota-anggota di perusahaan multilevel marketing untuk bisa memilah untuk bergabung dengan perusahaan multilevel marketing yang memiliki legalitas, yang terutama tergabung di asosiasi, memiliki surat izin dari kementerian, dan akan lebih bagus lagi kalau sudah memiliki sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yakinilah bahwa semua aktivitas multilevel marketing tidak bisa instan, harus melalui proses. Dan proses ini harus kita nikmati bersama. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengajak orang-orang atau mengajak semua orang, karena di Indonesia masih sangat sedikit para pelaku multilevel atau pebisnis multilevel marketing. Dari 260 juta lebih, mungkin belum ada sampai dengan 5% pelaku bisnis multilevel marketing. Mari, karena salah satu yang bisa mengangkat pada saat setelah masa pandemi ini, salah satu yang bisa memberikan sebuah peningkatan kesejahteraan untuk bisa mengatasi pandemi adalah dengan berbisnis di multilevel marketing yang notabene kita akui semua modalnya kecil, risikonya kecil, insya Allah memberikan pengaruh dampak kesejahteraan sosial yang luar biasa. Saya kira itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syafi'i, Bu Ami ya, terima kasih juga para audiens sekalian. Alhamdulillah bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya ya, dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Syafi'i dan Bu Ami, berbagi pengalaman dan juga bagaimana pesan-pesan beliau tentang memilih suatu perusahaan, bagaimana cara memberikan keyakinan kepada orang yang akan kita prospek, artinya berikan dulu kepercayaan, trust kepada kita, kemudian juga tunjukkan bahwa produk itu memang benar-benar baik, insya Allah nggak pakai memaksa, nggak pakai dirayu-rayu, orang itu akan tertarik, karena semua orang pengen punya penghasilan bagus, punya wajah yang glowing, punya body yang sehat, itu pasti semuanya nggak pengen. Jadi inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat semua, bahwa tidak semua perusahaan MLM itu haram atau tidak baik atau banyak tipu, namun banyak juga daripada masyarakat kita ini yang telah merasakan keberhasilan dengan cara yang baik dan benar. Makanya pilihlah perusahaan MLM yang baik dan benar dengan cara seperti tadi dibilang oleh Pak Syafi'i, legalitasnya benar, produknya benar, kemudian bersyariah. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.